Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekends. Sekarang saya mau ngajakin kalian semua para pejuang NIP untuk belajar bareng nih tentang TKP atau Tes Karakteristik Pribadi SKD CPNS tahun 2021 teman-teman. Jadi pada CPNS sebelum-sebelumnya TKP ini merupakan soal-soal yang lumayan sulit. Gak ada salahnya ya teman-teman, untuk mempersiapkan SKD kalian, kita belajar bareng-bareng supaya kalian semua bisa lolos dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support channel ini. Caranya gampang banget, caranya kalian tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Nomor 1. Sebagai salah satu peserta panitia dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat Anda bekerja, Anda akan berpartisipasi aktif mengesampingkan beban kerja tugas pokok. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya mengusulkan diri menjadi ketua. C. Senang. Paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega. D. Bersemangat dan aktif dalam mempersiapkan acara tersebut. E. Apapun yang saya lakukan sekedarnya karena acara tersebut kurang penting. Jawaban menurut saya itu yang D. Bersemangat dan aktif dalam mempersiapkan acara tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk TKP, semua jawabannya itu ada poin nilainya, teman-teman. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbaik itu poinnya 5 dan yang terendah itu poinnya 1. Jadi tidak ada jawaban yang poinnya 0. Gitu. Jadi jawablah sesuai dengan kepribadian kalian. Kalau menurut saya akan memilih yang D, bersemangat dan aktif dalam mempersiapkan acara tersebut. Sebenarnya kayak senang, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega, itu juga tidak salah ya teman-teman. Cuman kayak misalnya abjad yang A, Anda akan berpartisipasi aktif mengesampingkan beban kerja tugas pokok. Maksudnya kita harus berpartisipasi aktif tapi jangan sampai mengesampingkan beban kerja tugas pokok kita, teman-teman. Terus yang B, tak cukup berpartisipasi aja, saya mengusulkan diri menjadi ketua. Sebenarnya bagus juga sih, berarti dia kayak punya inisiatif gitu. Terus kalau misalnya yang E, apapun yang saya lakukan sekedarnya karena acara tersebut kurang penting. Sepertinya ini yang poinnya rendah ya teman-teman, karena dia tuh kayak nggak ada semangatnya, terus nggak ada inisiatifnya, dan tidak terlalu ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Anda seorang guru dan baru saja dipindah tugas ke sekolah baru. Anda melihat salah satu siswa Anda kerap dikucilkan dari pergaulan di kelas, dikarenakan perbedaan agama. Anda merasa siswa tersebut tidak dianggap oleh teman sekelas. Sikap Anda: A. Menerima siswa tersebut dan menyarankan untuk membatasi pertemanan. B. Menyadarkan teman sekelas bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Memberikan kesempatan siswa tersebut untuk menyampaikan rasa kecewa kepada teman sekelas karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan teman sekelas mengenai keberagaman agama dan toleransi beragama. E. Mengusulkan siswa tersebut untuk pindah ke kelas lain. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang D. Menyadarkan teman sekelas mengenai keberagaman agama dan toleransi beragama. Jadi sebagai seorang guru, misalnya nih, saya seorang guru, saya mungkin akan memilih menyadarkan teman-teman sekelasnya dia agar dia tuh teman-temannya sadar
Kalau misalnya di Indonesia ini diakui berbagai macam agama, teman-teman. Jadi kita harus saling bertoleransi antar agama, tidak boleh membeda-bedakan karena agama. Terus kalau misalnya jawaban yang A, menerima siswa tersebut dan menyarankan untuk membatasi pertemanan, kurang tepat ya kalau menurut saya. Membatasi pertemanan itu nanti dia jadi nggak berkembang gitu loh teman-teman. Dengan sosialisasinya dia di sekolah, dia jadi nggak berkembang, jadi menghindar dan lain-lain. Kalau menurut saya kurang tepat. Kalau yang B, menyadarkan teman sekelas bahwa menerima keberadaan merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Ini mengancam ya teman-teman. Jadi ini salah. Harusnya menerima keberagaman itu tidak mengancam keharmonisan hubungan sosial. Kalau yang C, memberikan kesempatan siswa tersebut untuk menyampaikan rasa kecewa kepada teman sekelas karena telah mendiskriminasinya. Ini sih ada positifnya juga ya teman-teman. Jadi dia bisa meluapkan apa yang dia rasakan supaya teman-temannya itu sadar. Terus kalau misalnya yang E, mengusulkan siswa tersebut untuk pindah ke kelas lain, itu menurutku kayak bukan solusi yang utama loh teman-teman. Itu opsi kedua atau ketiga lah kalau menurut saya sih. Nomor 3, Anda merupakan kurir perusahaan pengiriman yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari saat mengantarkan barang, pelanggan tidak mau membayar padahal sistem pengiriman tersebut dengan COD atau Cash on Delivery. Sikap Anda: A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang dan menerima uang untuk pembayaran COD. B. Mendengarkan dan memvideo agar viral. C. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengganti pembayaran barang tersebut. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. E. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan Anda jika ada pelanggan yang tidak mau membayar COD. Jadi, menurut saya, problem solving yang paling tepat itu yang A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya mengantarkan barang dan menerima uang untuk pembayaran COD. Menurutku ini yang paling tepat di saat terjadi situasi tersebut, teman-teman. Anda harus menjelaskan tupoksi Anda sebagai kurir agar pelanggan tuh bisa menerima dan sadar, akhirnya dia tuh mau bayar. Dan bisa juga dijelasin sistem COD itu sebenarnya kayak apa sih. Terus kalau misalnya jawaban yang B, mendengarkan dan memvideo agar viral, ini bukan solusi yang utama juga ya teman-teman, karena yang utama kita harus coba menjelaskan dulu tentang sistem COD dan tupoksi Anda. Kalau yang C, mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengganti pembayaran barang tersebut. Ini bukan solusi yang utama juga, karena sebenarnya bukan kesalahan Anda, karena memang sudah sistemnya seperti itu. Jadi bukan tugas Anda untuk mengganti pembayaran barang tersebut, karena itu bukan kesalahan Anda. Yang D, mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu. D, mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. Nah, di sini terlihat tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Terdapat pada kalimat tidak perlu melakukan apapun. Kalau yang E, minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan jika ada pelanggan yang tidak mau membayar COD. Minta maafnya sih bener ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kita langsung lapor kepada atasan, itu adalah opsi yang kedua atau ketiga ketika dia masih tidak mau membayar misalnya gitu. Cuman yang
langkah utama menurut saya itu dijelaskan dulu tentang sistem COD dan tupoksi Anda sebelum melapor ke atasan. Nomor 4, Anda bekerja sebagai PNS di sebuah kantor dinas dengan tugas sebagai pelayanan publik. Ketika antrian pelayanan sedang ramai, tiba-tiba istri Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke pasar. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda: A. Meminta izin atasan untuk mengantar istri Anda ke pasar. B. Meminta izin atasan untuk mengantar istri Anda ke pasar karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Meminta istri Anda untuk menunggu dan mengantarkan ke pasar setelah pelayanan publik sepi. D. Meminta teman untuk mengantarkan istri Anda ke pasar karena tidak dapat mengantar sendiri. E. Mengantarkan istri Anda untuk naik transportasi. E. Menyarankan istri Anda untuk naik transportasi online menuju pasar karena pelayanan publik sedang ramai. Jadi, menurut saya, jawaban yang paling tepat itu yang E. Menyarankan istri Anda untuk naik transportasi online menuju pasar karena pelayanan publik sedang ramai. Karena menurut saya, ketika kalian sudah menjadi PNS dan itu adalah jam kerja kantor Anda, itu lebih baik Anda mengedepankan atau menomorsatukan pekerjaan Anda dahulu dibandingkan yang lainnya. Apalagi bukan sesuatu yang penting, teman-teman. Ini kan hanya belanja ke pasar misalnya. Itu bisa diantar oleh transportasi online misalnya, atau naik angkutan umum dan sebagainya, teman-teman. Jadi menurutku kalau misalnya bukan sebuah hal yang darurat, yang urgent, itu lebih baik lebih mementingkan pekerjaan sebagai PNS. Nomor 5, Anda diminta oleh pimpinan untuk presentasi sebuah laporan pelaksanaan tugas. Namun ketika Anda hendak presentasi di hadapan rekan kerja lain, file laporan yang Anda buat tiba-tiba korup karena virus. Sedangkan pimpinan Anda meminta presentasi laporan tersebut segera. Apa yang Anda lakukan? A. Segera bertanya ke peserta rapat adakah yang bisa membantu. B. Menjelaskan kepada pimpinan atas permasalahan yang terjadi. Segera memindahkan file asli di ruangan kerja ke dalam flash disk untuk presentasi. C. Melapor kepada pimpinan bahwa file terkena virus. D. Segera meminta teman lain untuk presentasi terlebih dahulu. E. Segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. Jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang B. Menjelaskan kepada pimpinan atas permasalahan yang terjadi. Segera memindahkan file asli di ruangan kerja ke dalam flash disk untuk presentasi, teman-teman. Jadi menurut saya yang pertama itu harus dijelasin dulu kepada pimpinan. Dan kalau misalnya memungkinkan, segera ambil file asli, pindahkan ke flash disk dan mulai presentasi. Karena bagaimanapun juga yang diminta untuk segera presentasi itu Anda, teman-teman, bukan rekan kerja yang lain. Kalau misalnya jawaban yang A, segera bertanya ke peserta rapat adakah yang bisa membantu, itu juga sebuah opsi pilihan solusi ya, teman-teman. Bisa juga. Kalau yang C, melapor kepada pimpinan bahwa file terkena virus, itu juga bisa ya, teman-teman. Cuman kalau menurut saya di sini belum ada tawaran solusinya. Kalau yang D, segera meminta teman lain untuk presentasi terlebih dahulu. Kalau menurut saya itu wewenang dari pimpinan untuk mengganti siapa yang presentasi duluan. Kalau yang E, segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. Itu juga sebenarnya sebuah solusi sih. Cuman kalau misalnya saya di posisi tersebut, saya akan memilih sikap yang B, teman-teman. Baiklah, itu tadi latihan soal kita tentang TKP SKD CPNS tahun 2021 ya, teman-teman. Yang perlu kalian ketahui kalau misalnya TKP itu setiap jawaban terdapat
bobot poin teman-teman, dari bobot poin 1 hingga poin 5. Jadi tidak ada yang bobotnya 0 atau salah. Jadi TKP ini jawablah sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing, karena ini memang untuk mengukur kepribadian kalian. Jadi kalau misalnya di soal-soal di atas kalian punya jawaban yang berbeda, itu tidak masalah teman-teman, karena mungkin saja kepribadian kita memang beda. Baiklah, sekian dulu latihan soal TKP bareng Bon Weekends. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat support kita terus biar kita semangat. Caranya gampang banget. Kalian bisa klik like, tinggalkan komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang rekrutmen CPNS, dan jangan lupa klik subscribe.